Saya ingat sekali waktu pertama kali ikut kursus laparoskopi di waktu itu kalau nggak salah di Samarinda ya, Samarinda, basic laparoskopi PIT waktu itu. Dr. Nadir juga mengajarkan satu hal yang sampai sekarang saya masih ingat. Jadi dia bilang begini, Dr. Nadir, kalau kita mau operasi, sebelum operasi, coba kamu bayangkan dulu aja. Misalnya menjahit waktu laparoskopi kan kayaknya susah banget kalau kita melihat dia. Dr. Nadir gampang, kamu bayangkan dulu aja bagaimana gerakannya, bayangkan dulu, oh kira-kira begini, nah baru nanti pasti praktekin ternyata yang lebih gampang gitu. Bandingkan kalau kita coba, wah susah. Tapi kalau kita bayangkan dulu nanti gerakannya seperti apa, arah benangnya gimana, jarumnya gimana, habis itu baru praktek. Ternyata benar. Manfaat membayangkan itu kita udah melatih otak kita. Iya. Prakteknya ya. Tinggal wujudnya udah mirip lah. Jadi otak kita emang keren banget, luar biasa. Dengan membayangkan itu, karena semuanya dimulai dengan mimpi dulu kan, bayangan-bayangan, kemudian nanti kita bisa oke banget. Ya, jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kenalan dulu, karena kita kelompok kecil, jadi agak aneh kalau kita nggak kenal sebelah-sebelahnya siapa saja di sekitar kita. Saya absen dulu yang udah hadir siapa, Dr. Vidya ya dari Pontianak. Nah, ini saya sering ketemu beliau beberapa kali di Pontianak di pelatihan-pelatihan. Dr. Vidya ini sangat aktif mengikuti berbagai pelatihan. Saya lihat terakhir saya bertemu pada saat sebelum di Jakarta ini, temu pada saat pelatihan lokal laparoskopi di Pontianak di rumah sakit Anugerah. Bukan yang waktu di Pontianak dulu, basic laparoskopi rumah sakit apa? Bunda Katulistiwa ya, Anugerah Bunda Katulistiwa. Itu rumah sakit besar sekali ya, dok ya, pinggir jalan, seberangnya kantor gubernur. Wow, mantap banget ya pokoknya tempat prakteknya Dr. Widya. Dan kemarin melakukan laparoskopi operatif pertama di sana di Kalimantan. Wah, bener nggak ya? Promosinya mantap ya. Baik, itu Dr. Vidya, Dr. Supir Sing belum datang ya. Dr. Rahma ini kelihatannya suami istri beliau ini belum datang. Kalau suaminya doang datang aneh malah. Ya, yang keempat Dr. Indrawan. Dr. Indrawan dari Tegal. Boleh dok memperkenalkan diri sedikit dok. Dari mana asalnya? Saya belum pernah ketemu mas. Nama saya Indrawan Eko Utama, saya dari Rumah Sakit Umum Kartina Tegal. Kartina. Itu kabupaten atau kota? Oh, kota Madia Tegal, rumah sakit umumnya ya. Baik, di sana ada alat kan? Sudah mulai melakukan juga? Beberapa kali hanya untuk diagnostik ya? Diagnostik sterilisasi. Oke, baik. Dr. James, dari mana dok? Saya dari Manado, dari dua sih sebenarnya. Yang pertama di Tahuna sudah ada alatnya, yang kedua di Siau sudah baru mau beli. Oh iya. Gitu. Kabupaten tuh? Ya, kabupaten ya. Kabupaten. Berapa jam dari mana? Kalau naik kapal cepat itu, kalau yang ke Tahuna itu 7 jam. Kalau yang ke Siau, iya. Kan mau perbatasan Filipina. Oh iya. Daerah perbatasan. Baru yang kedua di Sitaro itu 3 jam setengah. Jadi pulaunya lain? Iya, tapi tandanya mau beli gitu. Tapi satu Yang satu sudah beli. itu masih satu Dua kabupaten. Tadinya kabupaten dipecah 3 gitu. Jadi yang tadinya hidupnya sudah beli, yang mencari lagi mau ikut beli gitu. Biasanya begitu. Makasih. Yang induknya tadi rumah sakit apa namanya? Rumah sakit Yun dan Tahuna Di Kabupaten Tahuna. Oh, Kabupaten Sangihe. Sangihe itu dekat Sangihe Laut ya berarti. Tadi kabupatennya itu satu sakit laut, Sangihe Laut dibagi 3, Sangihe, Laut, Laut, sama Sitaro. Sitaro. Oke, baik. Di sana yang sudah mengerjakan yang di Sangihe ya? Iya. Alatnya ya. Selama ini mengerjakannya dokter atau ada teman lagi? Saya bareng sama dokter bedah. Oh, Iya. dokter bedah yang banyak mengerjakan ya. Kalau kasus gini sendiri udah mulai? Iya, tapi kan Belum pernah cobain dan udah tapi apa namanya? belum pede tuh kan? Kan mesti
Easy Center. Aduh. Oke, iya. Ngapain kamu yang itu? Betul. Ya, benar. Memang itu sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya untuk menjaga supaya nggak komplikasi ya, dok ya. Itu sebabnya semua anggota POGI memang kita kalau ingin mengerjakan laparoskopi sebaiknya ikutlah training yang baik sehingga nanti dasar-dasarnya bisa nggak kebanyakan kecelakaan. Karena memang pengalaman membuktikan dalam semua tulisan mengenai komplikasi itu, dok. Kalau dibandingkan misalnya biasanya nih kalau orang sudah menulis di jurnal, biasanya udah ribuan tuh ya kasusnya kan. Terus dia mulai lah tampilkan komplikasi saya segini. Misalnya cedera pembuluh darah 2%. Kalau dilihat sebarannya yang 2% itu kebanyakan di 100 kasus pertama. Yang 900 kasus terakhirnya sih udah rendah banget. Jadi kalau diakumulasi semua jadi rendah. Coba di zoom di 100 kasus pertama dia, wah itu tinggi-tinggi semua. Gitu. Ya apalagi zaman-zaman dokter hadir dulu belum ada yang ngajarin. Semuanya otodidak. Dokter Wahid dulu belajarnya harus ke Amerika. Gitu. Sampai di sini ngerjakan sendiri. Nah, itu yang biasanya memang mulai coba-coba nggak mau, karena kalau nggak ada yang bisa mengerjakan ya kan. Oke, baik. Kemudian Dokter Lydia. Nah, Dokter Lydia ini dari Usada Filipina kalau salah nih. Tetanggaan ya. Bisa kenalan? Nah. Pagi saya Dokter Lydia dari Rumah Sakit Usada. Terima kasih. Udah kerja itu? Asisten dokter. Asisten ya? Asisten apa? Yang sudah pernah? Bisa. Baik, Dokter Lydia dari Rumah Sakit Usada Jakarta ya. Adaptan dari Filipina. Oke. Di Filipina gimana situasi untuk laparoskopinya? Sudah cukup maju? Hampir sama dengan Indonesia. Indonesia lebih maju ya? Soalnya PPDS kita sekarang sudah diajarkan basic laparoskopi. Di Filipina gimana? PPDS baru akan, nanti kita selangkah lebih maju. Baik, Dokter Zulfikar belum datang. Dokter Afra, dari Depok belum datang juga. Nah, Dokter Teti, ini senior saya. Silakan Dokter Teti kenalan sebentar. Terima kasih, saya Dokter Teti dari Tangerang Selatan. Saya selalu ya, Tangsel. Saya di Rumah Sakit Sarif Hidayatullah UIN. Nah, saya sih berharap ya, memang saya udah beberapa kali ikut pelatihan laparoskopi. Alhamdulillah. Cuma masalahnya memang di rumah sakit tempat seperti itu belum ada alatnya. Nah, saya berharap dengan bergabungnya Rumah Sakit Sarif Hidayatullah ke UIN ya sebagai Sentra Pendidikan Fakultas Kedokteran bisa menyediakan hal tersebut. Kebetulan juga ada spesialis yang sedang mengambil digestif di Surabaya. Mungkin nanti kita berdua untuk rumah sakit pendidikan. Terima kasih. Pengalaman gimana? Sudah pernah coba asisten apa? Belum ya? Alat kapan datang? Udah beli atau baru beli? Baru mau beli. Nah, nanti ini menarik nih pada saat mau beli yang mana? Ya kan? Itu kita beda-beda. Ternyata berbagai macam merek itu. Ini curhatnya. Ada alat-alat tertentu yang bagus dari merek ini. Nanti untuk ininya dari merek yang lain. Itu ternyata nggak sama semuanya. Nanti pengalaman ini bisa digabung semuanya sih bisa. Walaupun memang agak sulit ya ordernya ya kalau banyak gitu ya. Biasanya kan satu merek semuanya juga. Tapi ternyata pengalaman ya Dokter Wahyu, Dokter Nadir, kita ada alat-alat tertentu yang lebih enak kalau yang dari mana gitu. Ya baik, nanti kita lihat alat. Dokter Asyar, wah ini senior sekali, pengalaman udah banyak, tapi boleh kenalan dulu. Terima kasih, saya Hasan. Saat ini di Rumah Sakit Islam Samarinda. Kalau pengalaman pertama belajar laparoskopi sama Dokter Nadir sama Dokter Wahyu dulu, terutama masih residen di Makassar dulu. Akhirnya setelah itu bertugas di Kalimantan. Berapa tahun tugas, lama-lama dikasih alat dari BKKBN. Kita lengkapi, alhamdulillah sudah mulai jalan. Mungkin sekali seminggu ada lagi kita kerjakan kita kalau yang sering MOW ya, biasa
Mungkin di sana kasusnya sudah lebih 100 kan kita bikin. Jadi biasa sehari 20, kalau pas lagi masal gitu. Nah ini yang berat nih buat saya nih, karena udah 100 ya, mau ngapain lagi gitu. Boleh tahu dong kira-kira ada motivasi. Jadi kalau yang kita bikin banyak itu MOW, karena kebetulan kita di PKN ini, kalau di Samarinda di Kalimantan, khusus wilayah sana, kebetulan ditunjuk sebagai pelatih kemarin dari PKN ini. Jadi alhamdulillah kita sudah bikin 2 kali pelatihan di sana. Jadi dokter yang ada di sekitar Samarinda kita latih gitu. Di sini untuk menambah ilmu, tentu setiap saat ada perlu yang baru kita update. Terima kasih banyak atas kesempatan. Terima kasih Dr. Hasan. Jadi memang benar ya saudara sekalian, salah satu cara kita belajar laparoskopi operatif itu adalah dengan melakukan MOE. Itu yang paling mudah, maksudnya paling mudah karena dia case-nya banyak. Kita bisa kerjasama dengan BKKBN daerah, PKMI, yaitu memang kebutuhannya demandnya cukup tinggi. Nah ini bisa dipakai untuk paling tidak pertama kita setting alat. Karena banyak alat-alat BKKBN di daerah itu yang nggak pernah dipakai. Karena dokternya nggak tahu alatnya ini apa, gimana cara nyambung-nyambungnya nggak tahu gitu kan. Jadi banyak yang masih di gudang, dibagi tapi belum dipakai. Ini sering sekali terjadi. Nah nanti dalam kesempatan ini kita akan bongkar nih semua, dengan sengaja kita buat sini semua towernya persis seperti akan kita kerjakan nanti. Silakan nanti sejawat nyalakan sendiri, matikan sendiri gimana cara nyambunginnya dari monitor ke kamera. Ya bagaimana cara kita men-set, kadang-kadang memasukkan scope ke head kamera aja belum pernah gitu. Ya jadi pengalaman untuk melakukan sendiri menurut kami ini penting untuk dicoba.